Selanjutnya transaksi 30. Ini menerangkan bahwa gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari. Kemudian biaya listrik, telepon, dan air bulan Desember jumlah 1.900.000 akan dibayar di bulan Januari. Karena beban bulan Desember akan dibayar bulan Januari, maka akan muncul yang namanya utang. Jadi transaksi ini kita hapus sebagai beban, tapi di kreditnya karena belum dibayar, berarti yang terpengaruh adalah akun utang. Selanjutnya kita masukkan bukti transaksinya M/SP 1205 tanggal 31, memonya nomor jurnal penyesuaian. Lalu masukkan beban gaji, wage and salaries expense. Nominalnya tidak ada, berarti kita asumsikan untuk transaksi yang sebelumnya kita pernah membayar utang gaji untuk bulan November, kita bayar di Desember sebesar 20 juta rupiah. Jadi untuk nominal bulan Desember juga kita asumsikan nominalnya sama, yaitu sebesar 20 juta. Karena belum dibayar akan timbul utang, yaitu wage and salaries payable, di kredit 20 juta. Lalu telepon dan air, electricity, wage, water and telephone expense, nominalnya 1.900.000, karena belum dibayar juga, kita pakai electricity, telepon, and water payable. Lalu record. Transaksi selanjutnya, transaksi 31. Di sini menerangkan bahwa adanya pembagian dividen, diberitakan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2017 sebesar 50 juta dan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 10%. Kita catat dividennya, kita akui sebagai utang. Kita masukkan dulu di transaksinya MSP 1206 tanggal 31 Desember 2017. Memonya ayat jurnal penyesuaian. Kemudian akan mencatat dividennya, masukkan nominal sebesar 50 juta. Kemudian pengakuan utang yang belum dibayar, ada dividen payable, nominalnya 50 juta dikurangi PPN 10%, berarti 10% dari 50 juta adalah 5 juta. Jadi kemudian catat pajak penghasilannya, yaitu utang pakai income tax payable, kita pakai kredit sebesar 5 juta. Lalu klik OK, record. Transaksi selanjutnya, transaksi 32, pencatatan paid in, paid out, dan paid payable. Ada perhitungan PPh perusahaan dan perhitungan prepaid income tax dan income tax payable. Karena bila adanya pencatatan persediaan untuk paket 1, kemudian pencatatannya menggunakan metode FIFO, sedangkan Mayop menggunakan metode average atau rata-rata, sehingga supaya hasil Mayop sama dengan hasil manual, kita harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu untuk inventory atau persediaan barang dagang, karena akan berpengaruh terhadap laba. Sebelum ke situ, kita akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu untuk persediaan barang dagangan. Kita ke inventory, lalu adjust inventory. Langkah yang pertama, untuk penyesuaian dari average ke FIFO, kita akan mengenalkan terlebih dahulu data yang ada di Mayop. Datanya kita cari di report, index to report, inventory, ada item list summary, kita display, lalu ada unitnya. Untuk EK212 unitnya 20, untuk YS117 26. Kita nolkan terlebih dahulu untuk persediaan barang dagang yang ada di Mayop. Caranya ke adjust inventory, diberi memo inventory count atau perhitungan 0. Kita nolkan terlebih dahulu, kita masukkan EK212, kita masukkan itemnya 20, lalu amountnya secara otomatis kita masukkan akun cost of goods sold
Selanjutnya masukkan yang YS117, kuantitinya minus 26, akunnya ya sama, yaitu cost of goods sold, lalu klik OK. Langkah selanjutnya kita adalah memunculkan kembali persediaan barang dagang akhir menurut metode FIFO. Kita lihat dulu di jawaban manualnya. Untuk IS yang 117 kita catat terlebih dahulu datanya. Ada 26, rinciannya adalah 1 unit seharga 2.150 dan 25 unit 2.200. Itu ada data yang akan kita input nanti di Mayop. Selanjutnya ini yang EK212 ada 20, harganya 3.200. Kita catat di Mayop. Kita menghitung kembali, yaitu recapitulation to FIFO method. Kita masukkan yang EGS 117, satu item harganya 2.150. Kita masukkan ke cost of goods sold. Kemudian IS 117 kita masukkan yang 25, harganya 2.200. Kita masukkan ke akun cost of goods sold. Terakhir yang EK212 ada 20 item, harganya 3.200, masukkan ke cost of goods sold. Kalau sudah, klik OK, lalu record. Kita kembali ke comment center. Karena sudah sama dari Mayop dengan manual, kita akan melakukan transaksi terakhir, yaitu transaksi 32, di mana kita akan mencatat VAT in, VAT out, VAT payable. Kita ke account, lalu ke record journal entry. Masukkan bukti transaksi MSP1207 tanggal 31, memonya ayat jurnal penyesuaian. Kita tutup akun VAT in dan VAT out kita selisihkan, dan selisihnya kita ke VAT payable. Masukkan terlebih dahulu VAT out kredit, kita pindahkan ke debit. Nominalnya kita terlihat terlebih dahulu di report, index to report, lalu trial balance display. Untuk VAT outnya 68.580.800. Selanjutnya VAT in-nya 1.840.000. Oke, kita close. Kita masukkan nominalnya 68.580.800, lalu VAT in-nya 41.084.000. Kemudian kita perhitungkan selisihnya, kita sepakat sebagai VAT payable. Langsung otomatis, yaitu 26.740.800. Selanjutnya kita akan mencatat PPH perusahaan tahun 2017. Di sini tidak terangkan berapa persen, hanya saja saya mencari informasi pengenaan pajak untuk 2017 berdasarkan kepada pasal 17 ayat 1 bagian B untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa tarif pajak yang dikenakan pada badan adalah 25% dari laba. Berarti kita cari laba terlebih dahulu. Kita ke index to report, kita profit and loss. Laba 1 tahun berarti dari Januari sampai 31 Desember 2017. Labanya adalah 855.300. Berarti dikali dengan 25%. Kita catat income tax expense-nya kepala 9, lalu nominalnya tadi 201.713.825, lalu perhitungkan terhadap prepaid tax. Report, index to report, trial balance display. Kita lihat prepaid tax expense sebesar 20.500. Kita masukkan punya prepaid income tax nominalnya 20.500. Selanjutnya
sisanya atau selisihnya merupakan income tax payable. Kita cari income tax payable, kita klik di sisi kredit, yaitu 181.213.825.000. Ya sudah, klik OK, lalu record. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.